Coba kita lihat, anggaran kita juga gede. Tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini akan mau maju? Semua dinas, semua desa, semua kementerian, tiap hari lembur bukan untuk kerja. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang untuk apa? Laporan itu untuk apa? Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu, kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri, lewat cara saya. Jadi perubahan dunia sekarang ini sangat cepat sekali. Lagi saya ulangi, sangat cepat sekali. Tiap detik berubah, tiap menit berubah. Tiap jam berubah, tiap hari berubah, tiap minggu berubah, tiap bulan berubah. Berubahnya cepat sekali. Kalau kita bekerja linier, kalau kita bekerja rutinitas, ditinggal kita. Pasti ditinggal. Kerja kita monoton, ditinggal kita. Kita belum rampung belajar satu, sudah berubah ke yang lain. Inilah yang saya katakan, sering saya katakan, perubahan dunia yang cepat sekali karena teknologi. Jadi kalau kita masih berkutat rutinitas ini, itu, ini, ditinggal, sudah ditinggal kita. Saya ingin ingatkan pada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Berbicara mengenai SpaceX, bagaimana mengelola ruang angkasa agar berguna bagi manusia, kita masih berkutat hal-hal yang tidak produktif. Urusan demo, urusan fitnah, urusan hujat-menghujat yang tidak produktif dan selalu ini negatif. Kita selalu mengembangkan negatif thinking kita terhadap yang lain, seudon terhadap yang lain, fitnah, kabar-kabar bohong. Apakah ini mau diterus-teruskan? Kita masuk sekarang kepada anggaran. Coba kita lihat, anggaran kita juga gede. Tapi kalau nggak tepat sasaran, dia tidak akan merubah apa-apa. Kalau anggaran itu hanya basa-basi, asal bisa menyajikan SPJ, kemudian beres sudah. Nggak tahu kita outputnya apa, nggak tahu kita outcome-nya apa. Kapan negara ini akan mau maju? Dulu jalan tol, negara lain tahun 70-an, Jagorawi itu menjadi contoh negara-negara yang lain. Kita 40 tahun hanya bisa membangun 780 kilo. Di Cina yang dulu belajar kepada kita sudah 280.000 kilo. Dulu belajar pada kita. Apa yang salah dari kita? Itu yang harus kita evaluasi. Saya kaget, dulu PT PAL, tahun 72 dibuka. Korea Selatan punya juga PT kayak PT PAL, tahun 73 dibuka. Kita belum maju kemana-mana, dia sudah bisa bikin kapal selam. Apa yang salah dengan kita? Hal-hal seperti ini yang akan saya ingatkan kepada siapapun,
bahwa kita sekarang harus merubah pola pikir kita, etos kerja kita, disiplin kita, kalau kita tidak mau ditinggal oleh negara yang lain. Anggaran desa, coba kita lihat, hati-hati terhadap anggaran desa. 2015 20 triliun, 2016 47 triliun, 2017 60 triliun, meningkatnya, meloncat sangat besar sekali. Tetapi hati-hati, mengelola uang sebesar ini juga tidak gampang, tidak mudah. Hati-hati. Saya senang tadi kepala desa diajak untuk ke istana, tapi yang diajak adalah yang baik-baik, yang sudah bagus dalam pengelolaannya terhadap dana desa itu, dan para bupatinya juga. Saya titip 60 triliun itu bukan uang sedikit. Bisa menjadikan desa kita baik, tapi juga bisa menjadikan kepala desa itu menjadi tersangka kalau tidak cara-cara pengelolaannya baik. Oleh sebab itu, saya harapkan APIP, aparat pengawasan kita, betul-betul ini dikawal, diawasi, dicek, dikontrol betul, agar nanti ada output yang baik, ada outcome yang baik. Dan tolong dimulai dibangun sebuah sistem, aplikasi sistem keuangan desa ini yang simple, yang sederhana. Saya lihat yang dulu, laporannya ruwetnya kayak gitu, gimana kepala desa malah tidak ngurus desanya, malah ngurus laporannya nanti. Kalau cara membuat laporannya ruwet seperti yang saya lihat 2 tahun yang lalu. Buat aplikasi tata kelola keuangan desa yang simple, yang sederhana, sehingga cepat, gampang buatnya. Jangan buat berlembar-lembar, berlapis-lapis. Yang paling penting simple, sederhana, tapi gampang dicek, gampang dikontrol, gampang diawasi. Prinsip di situ. Nggak usah laporan bertumpuk-tumpuk, tapi duitnya juga hilang untuk apa? Laporan itu untuk apa? Nggak ada gunanya. Sekali lagi, aplikasi sistem keuangan desa ini sangat penting sekali untuk segera diimplementasikan, sehingga ada transparansi, ada pertanggungan jawab yang betul-betul konkret, real. Tidak hanya di tulisan, tetapi lapangannya juga kelihatan. Tidak hanya di pelaporan, tapi konkret, bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Keinginan kita ke sana. Jangan sampai kita basa-basi dengan laporan-laporan, tetapi barangnya nggak nongol untuk apa. Sekali lagi, saya ingin ini kepada semua menteri, sudah saya sampaikan, orientasi kita jangan orientasi prosedur. Harus berubah orientasi kita, ada orientasi hasil. Orientasi hasil. Saya sudah perintahkan ke Menteri Keuangan juga masalah SPJ yang dulunya ruwet sampai berapa Bu Menteri? 40 berapa? 44 apa itu? 44 laporan. Juknisnya berapa? 98. Apa-apaan ini? Semua dinas, semua desa, semua kementerian tiap hari lembur bukan untuk kerja tapi ngurusi SPJ. Saya sampaikan nggak mau saya berbelit-belit seperti itu.
Dan Bu Menteri langsung respon. Sekarang udah berapa? 44, sekarang jadi 2.